Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ramadan, Stambuk A401-18074. Di sini saya akan membacakan ringkasan tentang perkembangan fonologi dan morfologi anak. Yang pertama yaitu pengertian fonologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa fonologi bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian, fonologi adalah merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Kemudian, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dalam bahasa. Periode perkembangan ditandai dengan peningkatan panjang usia rata-rata ucapan yang diukur dalam morfem. Morfem adalah satuan bahasa atau gramatik terkecil yang bermakna. Panjang rata-rata ucapan mean length of utterance atau MLU adalah alat prediksi kompleksitas bahasa pada anak yang berbahasa Inggris. MLU sangat berhubungan dengan usia yang merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Dari usia 18 bulan sampai 5 tahun, MLU meningkat kira-kira 1,2 morfem per tahun. Penguasaan morfem mulai terjadi saat anak mulai merangkai kata sekitar usia 2 tahun. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa Inggris yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Bagian ini akan membicarakan perkembangan bahasa yang telah diperoleh anak, baik yang berhubungan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Sekaitan dengan tahap perkembangan bahasa anak, ini akan diketengahkan stadia akuisisi bahasa yang langsung berhubungan dengan performansi linguistik, dikemukakan oleh Addison pada tahun 1976 dan Conterder pada tahun 1979 seperti berikut ini. Umur 0,3 performansi linguistik mulai meraban. Kemudian 0,9 pola intonasi telah kedengaran. Kemudian 1,0 kalimat satu kata. Kemudian 1,3 lapar kata. Kemudian 1,8 kalimat dua kata. Kemudian 2,0 infleksi kalimat 3 kata. Kemudian 2,3 mulai menggunakan kata ganti. Kemudian 2,6 kalimat tanya negasi 4 kata. Pelafalan vokal telah sempurna. Kemudian 3,6 pelafalan konsonan telah sempurna. Kemudian 4,0 kalimat sederhana yang tepat tetapi masih terbatas. Kemudian 10,0 matang berbicara. Pemerolehan bahasa pertama, anak juga sudah mampu menyusun kalimat meskipun sangat sederhana. Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud tulis, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Dalam wujud tulisan, huruf Latin kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Dan sementara itu disertai pula di dalamnya berbagai tanda baca yang berupa spasi atau ruang kosong, koma, titik dua atau sepasang garis pendek yang mengapit bentuk tertentu. Tanda titik, tanda tanya, tanda seru sepadan dengan jeda. Adapun kesenyapan diwujudkan sebagai ruang kosong setelah tanda titik, tanda tanya dan tanda perintah, atau ruang kosong setelah huruf kapital permulaan. Dipandang dari sudut logika, kalimat didefinisikan sebagai ujaran yang didefinisikan pikiran lengkap yang tersusun dari subjek dan predikat. Pengertian subjek adalah tentang apa sesuatu dikatakan dan predikat adalah apa yang dikatakan tentang subjek. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa istilah subjek dan predikat itu mengacu kepada fungsi, tidak kepada jenis kata.